Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati Pak Asep Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil bedah jurnal kelompok kami, yaitu mengenai packaging. Dengan jurnal utama, Smart Packaging Opportunities and Challenges. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Farhan dengan NIM 185, kemudian Kayla dengan NIM 194, Firman dengan NIM 197, Aisyah dengan NIM 199, Syahwa dengan NIM 201, Elsa dengan NIM 205, Akmal dengan NIM 209, Vina dengan NIM 211, Muhammad Adifa dengan NIM 212, Meisha Adelia dengan NIM 220. Kami dari kelompok 2. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian packaging. Menurut Kotler dan Armstrong, packaging involves designing and producing the container or wrapper for a product. Artinya adalah proses kemasan melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi. Fungsi utama dari kemasan itu sendiri yaitu untuk melindungi produk agar tetap terjaga kualitasnya. Selanjutnya ada Smart Packaging. Smart Packaging merupakan salah satu teknologi baru dalam bidang kemasan pangan. Memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan, kualitas pada produk pangan, serta kenyamanan bagi konsumen. Terdapat 3 teknologi utama yang digunakan, yaitu data carrier, indikator, dan sensor. Klasifikasi kemasan. Yang pertama adalah klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang kedua adalah klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Yang ketiga adalah klasifikasi kemasan berdasarkan sifat, kelakuan, bahan kemasan. Dan yang terakhir adalah klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Smart Packaging Opportunities and Challenge. Fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu kemasan tradisional ini sudah lagi tidak memadai karena ekspektasi pengalaman seperti pelanggan yang terus meningkat, terus kompleksitas produk yang semakin meningkat. Bahkan yang terbaru adalah inisiatif nasional dan internasional untuk mendorong ekonomi sirkular dan meminimalkan jejak karbon dari proses manufaktur. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya menciptakan pengemasan cerdas yang menawarkan peluang bisnis baru berdasarkan digitalisasi dan juga mengikuti era industri keempat yang lebih luas. Selanjutnya, kerangka penelitian dengan judul penelitian Smart Packaging Opportunities and Challenge. Dengan masalah penelitiannya, kemasan tradisional yang tidak lagi memadai. Lalu rumusan masalahnya, bagaimana cara meningkatkan smart packaging berbasis teknologi dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian memberikan hasil. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini pendekatan kualitatif, di mana penelitinya berupaya mendapatkan peta jalan penelitian selama 5 atau sampai 7 tahun di bidang ini dan menyelidiki lebih lanjut arah penelitian yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan dalam berbagai sektor yang menggunakan packaging ataupun smart packaging. Sedangkan untuk sampelnya yaitu perusahaan manufaktur yang menggunakan smart packaging. Perbandingan antara jurnal utama dan jurnal pembanding. Jurnal pembanding yang pertama berjudul The Customer Perceptions on Balinese Local Culture-Based Packaging Design on White Oyster Mushroom Chips oleh Sri Nyoman Made Adnyana Made Sudiana pada tahun 2019. Perbedaannya, jurnal utama berfokus terhadap menciptakan packaging cerdas, berdigitalisasi dan mengikuti era industri 4.0. Sedangkan jurnal pembanding menyoroti pentingnya desain kemasan tradisional dalam meningkatkan daya tarik produk dan mempromosikan budaya lokal Bali. Persamaannya, baik jurnal utama ataupun jurnal pembanding memiliki kesamaan berfokus pada packaging yang berkualitas, keamanan, umur simpan, dan kegunaan yang meningkatkan value dari masing-masing produk. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua mengenai Plastic Alternatives and Substitute in the Packaging Sector, a UK Consumer Perception oleh Sophie Nojua, Sabine Paul, and Richard C. Thompson 2024. Perbedaannya di sini, pada jurnal utama berfokus terhadap menciptakan pengemasan cerdas berdasarkan digitalisasi dan juga era industri 4.0, sedangkan jurnal pembanding
menguji persepsi konsumen terhadap alternatif dan pengganti plastik dengan menggunakan pendekatan siklus hidup. Persamaannya, baik jurnal utama ataupun jurnal pembanding sama-sama mengandalkan pengembangan teknologi dengan menciptakan inovasi pada pengemasan yang memiliki kualitas dan kegunaan yang baik. Jurnal pembanding selanjutnya yaitu berjudul The Effect of Cigarillo Packaging Characteristics on Young Adult and Intentions, an experimental study oleh Christine de Delnevo dan rekan-rekannya. Untuk perbedaannya, pada jurnal utama berfokus terhadap menciptakan pengemasan cerdas berdasarkan digitalisasi dan juga era industri 4.0, sedangkan jurnal pembanding berfokus menguji bagaimana perbedaan fitur kemasan cerutu mempengaruhi persepsi perokok cerutu dewasa muda. Untuk persamaannya, kedua jurnal tersebut menekankan pentingnya kemasan dalam mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Dalam jurnal utama, kemasan cerdas memberikan informasi tentang produk, sementara jurnal pembanding mempengaruhi persepsi rasa dan keamanan. Baik, jurnal selanjutnya dengan judul Sustainable Packaging, A Study on Consumer Perception on Sustainable Packaging Option in E-commerce Industry oleh Felix dan juga Aju tahun 2021. Dengan jurnal utama itu memiliki perbedaan, di mana jurnal utama itu fokus dalam menciptakan kemasan cerdas berbasis teknologi di era industri 4.0, sedangkan di jurnal pembanding ini itu fokus menciptakan kemasan berkelanjutan, di mana kemasan berkelanjutan ini merupakan kemasan yang ramah lingkungan. Lalu persamaannya apa? Itu persamaannya adalah kedua jurnal ini sama-sama fokus terhadap keamanan dari kemasan tersebut gitu. Kemasan yang digunakan ya. Jadi keduanya ini sama-sama menjaga lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan. Jurnal kelima, The Power of Packaging: A Scoping Review and Assessment of Child-Targeted Food Packaging oleh Caroline Elliott and Emily Truman. Perbedaan. Jurnal utama berfokus pada kemasan yang tidak lagi memadai karena meningkatnya ekspektasi pelanggan, kompleksitas produk, dan inisiatif. Sedangkan jurnal pembanding berfokus pada kekhawatiran terhadap dampak pemasaran makanan yang tidak sehat pada anak melalui kemasan produk yang menarik bagi mereka. Persamaan, kedua jurnal sama-sama membahas tentang pentingnya mempertimbangkan kualitas produk yang dikemas, baik itu kualitas nutrisi makanan atau teknologi sensor untuk memantau keamanan dan umur simpan produk. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Consumer Perception of the Use of Non-Degradable Plastic Packaging and Environmental Pollution, a review of theories on empirical literature oleh Freemay Victor Mugobo, Herbert Tully, and Schultz Gervers EU 2020 memiliki perbedaan. Pada jurnal utama berfokus untuk menciptakan smart packaging yang terintegrasi dengan digitalisasi, sedangkan jurnal pembanding merumuskan intervensi perubahan perilaku yang tepat dan menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam hal konsumsi plastik jika sadar dampak terhadap lingkungan. Sedangkan persamaannya, kedua jurnal sama-sama membahas bagaimana penanganan daur ulang dan juga penanganan dampak terhadap pencemaran lingkungan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan. Lalu selanjutnya ada Packing Perception Revealing Customer Insight for Brand Success oleh Mohit Patel, Rahul Chauchan Himali Patel, Kaskalia Partsoni tahun 2024. Perbedaannya, jurnal utama menyoroti ketidakmampuan kemasan tradisional dalam memenuhi ekspektasi pengalaman pelanggan yang meningkat, sedangkan jurnal pembanding memusatkan perhatian pada peran kemasan dalam membentuk persepsi konsumen, loyalitas merek, dan diferensiasi di pasar kompetitif. Lalu persamaannya, kedua jurnal ini menunjukkan bahwa kemasan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan keberhasilan produk di pasar. Selanjutnya dengan judul An In-Depth Analysis of Tertiary Packaging Issues of Retail and Its Impact on the Retail's Customer's Perception oleh Alex Nero and Dr. Sridhara Raman pada tahun 2022.
Perbedaannya adalah pada jurnal utama fokus membahas sistem manufaktur cerdas, sedangkan jurnal pembanding membahas dampak isu kemasan tersier penjual ecer online terhadap persepsi pelanggan. Persamaannya, kedua jurnal meneliti topik yang berkaitan dengan manajemen operasional perusahaan, yaitu manajemen rantai pasokan dan manajemen pemasaran. Selanjutnya, yaitu perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding yang berjudul Customer Perfection Towards Sustainable Packaging in E-Commerce Industry, a Factor Analytic Approach oleh Dr. Sunita 2023. Perbedaannya yaitu jurnal utama membahas mengenai hubungan antara manajemen rantai pasokan dan kinerja perusahaan, sedangkan jurnal pembanding membahas mengenai smart packaging. Persamaannya yaitu kedua jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai packaging yang merupakan bidang yang sama dan juga melalui proses review oleh para pakar. Selanjutnya dengan jurnal berjudul Single Use Plastic Packaging in the Canadian Food Industry, Consumer Behavior and Perception oleh Tony R. Walker, Ermon McGuinty, Sylvain Charbois, and Janet Musik pada tahun 2021. Pada jurnal utama yaitu berfokus pada aspek teori dan konsep dasar smart packaging, sedangkan jurnal pembanding lebih spesifik membahas contoh pengaplikasian smart packaging di berbagai industri seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, beserta peluang besar pasar globalnya. Persamaannya, kedua jurnal tersebut sama-sama menjelaskan tentang teknologi dasar yang mendukung penerapan smart packaging seperti aktif, pintar, dan juga cerdas. Lalu kesimpulannya yaitu penerapan smart packaging perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu supaya semua sektor dapat memahami bagaimana penerapan smart packaging di masing-masing sektor. Smart packaging mengandalkan pengembangan teknologi dasar untuk menginformasikan kualitas, keamanan, umur simpan, dan kegunaannya. Oleh karena itu, dalam penerapan smart packaging ini memerlukan upaya dari berbagai pihak. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.